Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Anggraini. Saya mahasiswa Setika Swijaya Husada Bogor, tingkat 1, Prodi D3 Keperawatan. Jadi, video saya kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan kepribadian perawat. Jadi, kepribadian perawat itu apa sih? Nah, kepribadian atau yang sering kita sebut dengan personality ini berasal dari kata persona yang berarti topeng. Hal ini lambat laun berubah jadi istilah tentang gambaran sosial atau peran tertentu pada diri individu. Jadi, kepribadian itu apa sih? Nah, kepribadian ini adalah keseluruhan cara seorang individu bereaksi atau berinteraksi dengan individu lain. Ada para ahli yang menyebutkan, salah satunya Gordon Allport, menyatakan bahwa kepribadian adalah organisasi di mana dalam individu sebagai sistem psikofisis yang menentukan caranya yang khas dalam menyesuaikan diri tentang lingkungan. Jadi, apa sih kepribadian perawat itu? Kepribadian perawat ini adalah keseluruhan cara seorang perawat dalam bereaksi dan berinteraksi dengan pasiennya atau orang lain di sekitarnya dalam lingkungan kesehatan. Kepribadian keperawatan juga memiliki kategori kepribadian loh. Di sini kategori kepribadiannya itu ada 2 ya. Ada yang dimiliki individu atau kecakapan sosial. Nah, ciri-ciri yang dimiliki individu itu apa sih? Pemalu, penakut, periang, agresif, penurut. Nah, itu individu. Sedangkan kecakapan sosial atau keterampilannya itu keras dan kaku. Sehingga seseorang itu tidak berperilaku baik kepada lingkungannya. Setelah tadi kategori keperawatan, kita lanjut ke perkembangan kepribadiannya ya. Jadi, perkembangan kepribadian ini terjadi dinamisasi. Hal ini dikarenakan adanya konsentrasi energi seperti lapar, haus, dan lain tersebut itu dinamakan motif. Nah, motif ini apa? Motif ini taraf ketegangan tertentu dalam jaringan yang tidak punya awal atau akhir, tapi meningkatkan atau menurun seiring perubahan energi. Hal ini tuh berkaitan dengan faktor seseorang kepada kepuasannya atau dia tuh tidak merasa puas, senang atau tidak senang. Nah, karena sebab ada masa perkembangan kepribadian itu, berarti perkembangan ini memiliki tahap dong. Nah, seperti masa bayi, masa kanak-kanak, masa prasekolah, masa sekolah, masa remaja, itu memiliki tahap kepribadian seseorang yang berbeda-beda tentunya. Setelah melewati tahap itu, di sini juga kepribadian memiliki 3 struktur, yaitu ID, ego, dan superego. ID ini sistem kepribadian yang asli merupakan aspek-aspek biologi kepribadian diwariskan dan berkaitan dengan aspek jasmania. Contohnya itu apa? Contohnya itu ID menghilangkan ketidaksenangan melalui refleks seperti bersin, batuk, berkedip. Dan proses primernya itu pada saat lapar membayangkan makanan. Yang kedua ini ada ego. Ego ini merupakan aspek psikologis kepribadian yang timbul karena kebutuhan organisme untuk berhubungan dengan dunia nyata, realitas. Nah, realitas ini apa? Realitas ini bagian kepribadian yang berfungsi sebagai pelaksana, di mana sistem kerjanya di dunia luar untuk mencukupi realitanya. Lalu yang ketiga ada superego. Superego ini bagian moral dari kepribadian manusia karena ia merupakan filter dari sensor baik buruknya seseorang atau salah benar seseorang, boleh atau enggak sesuatu yang dilakukan oleh dorongan ego. Nah, superego ini berfungsi memberikan pemahaman benar atau salah, pantas atau enggak pantas, sehingga sesuai dengan moral masyarakat. Lalu di sini ada tipologi kepribadian.
Tipologi itu adalah usaha untuk menggambarkan kepribadian manusia dengan melakukan kategorisasi dan penyederhanaan terhadap berbagai kemungkinan kombinasi kepribadian. Meskipun demikian, kita tetap berpegang pada pemahaman bahwa setiap manusia itu unik. Tipologi kepribadian ini digunakan untuk membantu memahami kepribadian diri sendiri maupun orang lain. Lalu di sini ada teori kepribadian koleris, cairan yang lebih dominan dalam tubuh yaitu cairan Chol, di mana orang yang kolerasi adalah orang yang memiliki tipe kepribadian yang khas. Semangat kerja keras, hati yang mudah terbakar, daya juang besar, optimis, garang, mudah marah, pengatur, penguasa, pendendam, dan serius itu termasuk ke dalam teori kepribadian koleris. Lalu ada tipe kepribadian flegmatis. Flegmatis ini cairan yang lebih dominan dalam tubuh yaitu flegma, di mana orang yang flegmatis ini adalah orang yang memiliki tipe kepribadian yang khas juga, seperti tidak suka terburu-buru, tenang, tidak mudah terpengaruh, setia, dingin, santai, dan sabar itu termasuk ke dalam flegmatis. Di sini juga ada tipe kepribadian melankolis. Nah, cairan yang lebih dominan dalam tubuh yaitu cairan melanchol, di mana orang yang memiliki tipe kepribadian yang khas seperti mudah kecewa, daya juang, kecil, muram, pesimistis, penakut, dan kaku itu kepribadian melankolis. Lalu di sini ada tipe kepribadian sanguinis. Nah, cairan yang lebih dominan dalam tubuh yaitu cairan sanguis, di mana orang yang sanguis ini adalah orang yang memiliki tipe kepribadian yang khas seperti mudah berganti haluan, ramah, mudah bergaul, lincah, penenang. Nah, itu tipe kepribadian sanguinis. Lalu di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Ada biologis, sosial, pengalaman unik, pengalaman kelompok manusia, dan lingkungan alam. Nah, mengapa penting banget perawat mengetahui tipe kepribadian itu agar yang pertama, tidak terjadi kesengajaan dan kesalahpahaman antara perawat dengan pasien yang akan berpengaruh terhadap proses keperawatan. Lalu yang kedua, perawat mampu mengendalikan diri saat berhadapan dengan pasien yang mempunyai karakter yang berbeda dengan dirinya dan juga saat terjadi proses perawatan. Lalu yang ketiga, perawat mampu berinteraksi dengan baik dengan pasien maupun keluarga pasien sehingga berjalin hubungan yang harmonis antara perawat dan pasien. Lalu yang keempat, perawat mampu memenuhi kebutuhan pasien bukan hanya secara medikal tapi juga secara sosial dan spiritual untuk mempercepat proses penyembuhan pasien. Lalu yang terakhir, perawat mampu memberikan pelayanan yang baik dan benar terhadap pasien dan keluarga pasien yang akan memberikan kenyamanan bagi pasien. Sikap yang mencerminkan kepribadian perawat yang baik. Perawat mampu menilai diri sendiri secara realistik, mampu menilai situasi secara realistik, mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistik, dan menerima tanggung jawab. Lalu, ciri-ciri kepribadian perawat itu kesehatan fisik dan kesehatan yang baik, keriangan optimis, percaya diri, murah hati, loyalitas, rasa humor, penampilan menarik, berjiwa positif, ramah, simpati, kerjasama, sikap dan sopan santun, pandai menimbang perasaan, pandai bergaul. Kesehatan fisik dan kesehatan. Kesehatan fisik itu apa? Kesehatan fisik itu apa? Pekerjaan perawat penuh dinamika, sehingga kondisi badan harus baik, sehat, dan mempunyai energi yang banyak. Bila perawat kurang stamina, kurang ketahanan fisik, maka akan mudah patah semangat apabila mengalami tekanan fisik, mental, ataupun ketegangan sosial.
lalu berpenampilan menarik. Hal ini mengambil peranan dalam mengubah suasana hati pasien yang sedang sedih. Tetapi harus diingat, penampilan menarik bukan berarti kita harus bermake up atau dandan berlebihan, bukan. Yang diharapkan adalah perawat dengan penampilan bersih, segar dalam melaksanakan tugasnya, disertai sikap secara suara yang lembut dan menyenangkan. Lalu ada kejujuran. Kejujuran ini, sifat ini penting dimiliki karena setiap orang termasuk pasien dan keluarga ingin kepastian akan sikap jujur orang lain terhadapnya. Harus ditanamkan bahwa sikap perawat disadarkan pada pengabdian yang murni untuk kesejahteraan manusia, bukan untuk mendapatkan pahala atau hadiah dengan sikap berpura-pura. Lalu ada berjiwa sportif juga. Berjiwa sportif ini apa? Dalam arti mau mengakui kekurangan diri sendiri, jujur, dan tetap berusaha memperbaiki kekurangan yang dapat mengikuti teknik keperawatan yang ternyata lebih efektif. Lalu ada rendah hati juga. Rendah hati seorang perawat harus menyadari kekuatan dan batas-batas kemampuannya dan yakin keberhasilan dalam batas kemampuan tersebut. Lalu ada murah hati, ramah, simpati, dan kerjasama. Dapat dipercaya. Perawat harus percaya diri, dapat dipercaya ketulusan hatinya, jujur, dan memiliki itikat baik kepada pasien untuk pertolongan, untuk membantu melalui asuhan keperawatan. Lalu ada loyalitas. Perawat harus mampu menunjukkan loyalitas terhadap pimpinan atau rekan kerjanya agar memperlancar pekerjaan sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Lalu ada sikap sopan santun. Sikap sopan santun ini cerminan bahwa perawat mengetahui etika atau pergaulan secara memahami nilai-nilai kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Terus pandai bergaul, rasa humor, dan pandai menimbang rasa. Pandai menimbang rasa ini apa? Perawat dalam menyampaikan sesuatu, pernyataan terhadap pasien harus memiliki sikap ini supaya tidak menambah beban pikiran pasien. Lalu bagaimana sih seorang perawat memiliki ciri-ciri kepribadian yang baik seperti yang saya sebutkan tadi? Nah, cara membentuk kepribadian perawat yang baik itu memiliki proses, melalui proses pendidikan, melalui pendekatan individu, melalui pendekatan organisasi pula. Alhamdulillah baik, segitu saja penyampaian saya mengenai materi perkembangan kepribadian perawat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.